es di Gunung Jayawijaya, BMKG melakukan studi, juga survei. Awalnya di sekitar tahun 2010 itu masih 200 km persegi. Saat ini tinggal 2 km persegi. Tinggal 1%. Dan BMKG memprediksi tahun sekitar 2025-2026 diprediksi sudah punah, sudah tidak ada. Karena sekarang tinggal 1%, Pak. Nah, itu bukti pemanasan global atau pemanasan ini juga terjadi di Indonesia, dan suhu muka air laut juga semakin menghangat, semakin meningkat karena atmosfernya panas, muka air laut juga menyerap panas, makin meningkat. Harusnya rata-rata suhu muka air laut itu sekitar 25-26 derajat Celcius. Saat ini sudah 29 dan bahkan saat seroja, badai tropis seroja terjadi itu 30 derajat Celcius. Dan semakin menghangatnya suhu muka air laut ini mengakibatkan kejadian badai tropis menjadi sering, lebih sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc, PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih undangannya, Pak Bambang Sadono. Mohon maaf, ini baru sekarang bisa muncul bergabung. Iya. Ya beberapa kali, aduh. Baik, tidak apa-apa, Prof. Ya, baik, Prof. Nah, sekarang salah satu isu yang sedang menjadi wacana, dan ini kebetulan juga di bawah koordinasi Prof. Rita ini adalah perubahan iklim. Ini yang luar biasa jadi pembicaraan dunia, ya. Nah, sebenarnya sekarang apa yang sudah terjadi? Apa dampak itu sudah ada? Dan bagaimana? Ya, saya cuma ikut memonitor aja bahwa kesepakatannya agak tidak begitu bulat. Jadi artinya kalau kita gagal itu apa yang akan terjadi nanti? Baik, yang pertama tentang koordinator di tingkat nasional itu ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Koordinatornya. Nah, peran BMKG tugas utamanya melakukan observasi, monitoring, merekam data perubahan suhu, data kenaikan jumlah kejadian ekstrim, mencatat data kenaikan curah hujan, mencatat kami melakukan observasi tentang gas rumah kaca yang terbukti ini dari hasil observasi BMKG tahun 2004. Jadi di BMKG itu ada yang disebut sebagai Global Atmospheric Watch, semacam laboratorium pengawas kondisi atmosfer global, merupakan bagian dari jaringan dunia. Di dunia ini Global Atmospheric Watch ada sekitar 30 sekian, tersebar di berbagai belahan bumi ini, dan salah satunya adalah di BMKG Koto Tabang, Sumatera Barat. Di situ tahun 2004 menunjukkan konsentrasi
CO2 atau gas rumah kaca saat itu masih 372 ppm. Dan tahun lalu 2020 itu meningkat menjadi sekitar 408 410 ppm. Itu kan menunjukkan fakta bahwa gas rumah kaca di Indonesia ini memang meningkat. Contohnya 2004 sampai 2020, sekitar 16 tahun sudah berapa itu peningkatannya? Sekitar 40 ppm ya. Ini kan termasuk signifikan. Meskipun tren ini masih berada di bawah tren rata-rata global. Globalnya lebih tinggi sekitar 412-413 ppm. Kita sekitar 410-408 ppm. Nah, jadi ini fakta benar. Dan kami mencatat suhu terpanas itu meningkat 0,8 derajat itu di tahun 2016, kemudian disusul 2019 dan 2020 itu antara 0,6 derajat ini peningkatannya. Peningkatannya 0,6 sampai 0,7, tapi terpanas tahun 2016. Nah, artinya ini fakta bahwa memang suhu udara di Indonesia ini semakin panas. Bahkan di Jakarta, data kami selama 100 tahun, itu mencatat kenaikannya sudah 1,4 derajat Celcius. Di Yogyakarta ini sekitar 0,7. DIY maksud saya. Nah, dan yang menarik, peningkatan suhu udara itu di pantai tidak begitu, artinya lebih tinggi ke arah semakin ke darat itu semakin tinggi. Semakin ke pantai kurang begitu tinggi. Ada tren. Contoh Jakarta ya, 1,4 derajat Celcius. Padahal kesepakatan Paris itu secara global dibatasi peningkatan hanya sebatas 1,5 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius di tahun 2030 dibandingkan dengan tahun pada masa sebelum revolusi industri, yaitu dibandingkan dengan suhu udara rata-rata tahun 1850 sampai 1900. Itu rata-ratanya berapa, bisa meningkat di tahun 2030 hanya sebatas 1,5 derajat Celcius. Nah, di Jakarta itu sudah 1,4. Nah, berarti kan itu udah sejak tahun 2011 itu 1,4. Nah, berarti kan sekarang sudah batas ya. Batas atau bahkan sedikit lebih dari batas. Jadi memang mengkhawatirkan bahwa kita ini nampaknya belum maksimal dalam mengendalikan. Kenapa bisa meningkat suhunya? Karena emisi gas rumah kaca ini semakin meningkat dan terbukti dari hasil observasi semakin meningkat, dan itu mengakibatkan ini ada selubung di atmosfer ya, selubung gas rumah kaca yang itu menghambat refleksi sinar matahari kembali ke angkasa. Sehingga sinar matahari ini mantul kembali ke permukaan bumi. Kalau dipantulkan kembali ke angkasa, balik ke permukaan bumi, sehingga atmosfer di permukaan bumi kita ini menjadi semakin panas. Dan itulah yang terjadi, dan dari situlah maka terjadilah pencairan es di Gunung Jayawijaya. BMKG melakukan studi, juga survei. Awalnya di sekitar tahun 2010 itu masih 200 km persegi. Saat ini tinggal 2 km persegi. Tinggal 1%. Dan BMKG memprediksi tahun sekitar 2025-2026 diprediksi
sudah punah, sudah tidak ada. Karena sekarang tinggal 1%, Pak. Nah, itu bukti pemanasan global atau pemanasan ini juga terjadi di Indonesia, dan suhu muka air laut juga semakin menghangat, semakin meningkat karena atmosfernya panas, muka air laut juga menyerap panas, makin meningkat. Harusnya rata-rata suhu muka air laut itu sekitar 25-26 derajat Celcius. Saat ini sudah 29 dan bahkan saat seroja, badai tropis seroja terjadi itu 30 derajat Celcius. Dan semakin menghangatnya suhu muka air laut ini mengakibatkan kejadian badai tropis menjadi sering, lebih sering terjadi. 10 tahun yang lalu itu langka kita mendengar ada badai tropis. Saya tuh tahu badai tropis itu setelah masuk BMKG loh. Tadinya saya juga nggak ngerti. Nah, tapi begitu tahun 2017 dalam 1 bulan 2 kali badai tropis. Dan sekarang setiap tahun, hampir setiap tahun terjadi badai tropis. Belum lagi El Nino La Nina sebelum tahun 1980. Periode ulang kejadian El Nino La Nina. El Nino itu mengakibatkan kering yang berkepanjangan seperti tahun 2016 ya. La Nina itu mengakibatkan peningkatan curah hujan seperti tahun lalu, curah hujan secara signifikan sampai 70% tahun lalu, dan tahun ini saat ini juga sedang terjadi. Periode ulangnya tuh harusnya 5 sampai 7 tahun sekali. Tapi tahun lalu sudah terjadi, tahun ini terjadi lagi. Jadi periode ulangnya menjadi 1 sampai 3 tahun sekali. Nah, ini contoh hasil observasi BMKG demikian. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Iya, Prof. Jadi ternyata banyak dampaknya. Apakah itu termasuk ROP itu, kenaikan air laut yang sekarang di pantai utara Jawa banyak sekali itu kasusnya? Ada 2 hal yang berbeda. Yang karena pencairan es itu muka air laut meningkat ya secara gradual ya. Dan tidak balik lagi ya. Begitu meningkat, ya meningkat terus ya sekian milimeter dan terus. Nah, kalau banjir rob ini karena gravitasi bumi. Nah, jadi dengan adanya gravitasi bumi ini, muka air laut setiap hari mengalami pasang, tapi ada surutnya. Ada. Nah, namun karena muka air lautnya suhunya, muka air lautnya juga sedang meningkat karena suhu iklim global itu, maka robnya pun juga mengalami peningkatan. Ya, Prof, pertanyaannya, bagaimana usaha untuk menghindari ini? Nah, itu tadi, ini tidak bisa dihindari oleh satu negara saja, tetapi seluruh penduduk bumi, seluruh negara di bumi ini harus serempak, kompak, masif melakukan bersama. Itulah sebabnya ada Paris Agreement. Itu setiap negara yang berkomitmen, berkontribusi untuk melakukan pengurangan gas rumah kaca, termasuk Indonesia ini, bertekad, berambisi untuk mengurangi gas rumah kaca hingga tahun 2030 ini 29% dengan usaha sendiri Indonesia, tetapi kalau didukung oleh negara maju itu bisa kita targetkan sampai 41%. Jadi harus ada kekompakan global untuk pengurangan itu. Meskipun nampaknya belum sukses ini. Nah, selain itu secara individu juga harus
melakukan ini upaya mengurangi penggunaan energi fosil. Ini pemerintahan juga mendukung ya, pemerintah kita mendukung ke renewable energy dan energi baru dan terbarukan, dan juga penghijauan yang masif ya. Selain pengurangan energi fosil, kemudian juga penghematan energi, air, karena air juga akan semakin langka, dan juga ini edukasi kepada generasi penerus agar mereka jangan meniru contoh generasi pendahulunya yang gagal melakukan itu pengendalian gas rumah kaca. Poinnya gas rumah kaca itu harus dikurangi. Demikian, Pak. Nah, ini apakah berkaitan juga ini bahwa ada prediksi kita menghadapi cuaca ekstrim, kemudian banjir longsor yang datang dengan cepat, dan sekarang yang sudah kita lihat itu kelihatannya ada banjir-banjir yang di lokasi yang tidak terprediksi sebelumnya, Bu, termasuk di Malang, kemudian Sintang dan sebagainya itu. Sebetulnya kalau persoalan cuaca ekstrim itu memang ada korelasi ya dengan perubahan iklim global ini. Tadi saya katakan suhu muka air laut semakin meningkat, terjadilah badai tropis, terjadilah peningkatan intensitas penguapan ya, uap awan ya semakin intensif, dan maka hujan pun akan semakin dari data kami ada korelasi. Hujan ekstrim itu curah hujannya 150 mm lebih dalam 24 jam. Itu semakin sering terjadi. Ya, kondisi ekstrim semakin sering terjadi, frekuensi makin tinggi, durasinya makin panjang, dan intensitasnya makin tinggi demikian. Ya, nah, tentang lokasinya belum terprediksi. Sebetulnya itu sudah bisa diketahui, diprediksi sebetulnya juga sudah, hanya mungkin saat itu tidak sedahsyat sekarang. Ya. Intensitasnya yang makin meningkat. Contohnya di DKI itu kan kita juga udah tahu, hanya belum pernah sedahsyat tahun 2020 ya. Di Sintang sebetulnya juga banjir itu udah pernah dan agak sering, cuma sekarang lebih dahsyat karena intensitas hujannya juga semakin meningkat. Demikian. Nah, tadi Ibu juga menyebut badai seroja. Itu bisa diprediksi enggak, Bu? Artinya tahun-tahun ini ada kemungkinan lagi enggak kira-kira? Ada, Pak. Ya. Jadi BMKG ini sudah memberikan perhatian khusus kawasan Nusa Tenggara Timur. Ya. Itu bulan-bulan November sampai April. Jadi kita udah bisa ilmu titennya itu ya. November April ya. Itu sewaktu-waktu badai tropis akan muncul di situ. Karena gerak semu matahari saat ini kan berada di belahan bumi selatan. Nah, NTT itu kan selatan khatulistiwa ya. Dan sehingga suhu muka laut di situ semakin hangat panas, dan itu awal dari pembentukan tekanan udara rendah di wilayah perairan tersebut, dan ini akan memungkinkan berkembang menjadi sirkulasi siklonik yang akhirnya berkembang menjadi badai. Dan saat itu badai tropis terdeteksi kurang lebih seminggu sebelumnya. Itu bisa terdeteksi. Dan sehingga kami memberikan peringatan dini kurang lebih beberapa hari sampai seminggu sebelumnya. Demikian. Jadi lokasinya hampir sama, Bu ya? Apa mungkin bergeser Kupang, ke tempat biasanya lain? Di sekitar Kupang NTT itu. Jadi saya kebetulan besok dini hari memang akan berangkat ke sana, karena
kita ini cepat atau lambat akan terbentuk, sehingga buru-buru kita ke sana untuk mencek yang kurang siap itu ya. Kalau dari segi teknologi, dari segi prediksi kita mampu, kita siap. Ya. Tapi yang kita tidak selalu siap itu mengkondisikan masyarakatnya Ya. untuk percaya. Nomor satu, untuk percaya bahwa itu akan terjadi. Sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak itu orang enggan percaya. Nah, ini kami harus ada pendekatan socio engineering, bagaimana masyarakat itu bisa percaya dan bagaimana bisa kita siapkan kalau ada peringatan dini apa yang harus dilakukan. Misalnya menjauh dari pantai, karena badai tropis itu akan diikuti gelombang tinggi, itu kan dari laut pusarannya. Nah, ini PR-nya yang berat di situ, membuat masyarakat itu siaga, siap siaga dan akhirnya selamat. Nah, mengapa masyarakat tidak percaya ini? Apakah ada juga peristiwa atau kejadian prediksi itu pernah meleset gitu? Alhamdulillah kalau prediksi seperti DKI saat itu Jabodetabek itu sebetulnya sudah diprediksi dan sayangnya tidak meleset. Kan jadi nggak bagus ya kalau tidak meleset, kan berarti bencana terjadi. Ya, Kalau ya. meleset itu alhamdulillah kan nggak terjadi. Tapi Ya. kenapa enggan percaya? Karena bukan budaya kita untuk waspada cuaca, peduli iklim. Saya ngerti cuaca tuh ya setelah masuk BMKG, Pak. Ya. Waktu saya jadi rektor UGM, saya belum ngerti Ya. itu Ya. cuaca. Ya. Jadi tradisi kita memang tidak ke sana. Ya. Itu Ilmu kelihatan. tipen. Iya, kelihatan pada acara-acara televisi. Kalau kita di negara-negara lain itu kan jadi bagian acara yang penting. Tapi Ya. di Indonesia itu kan Ya. pernah ada, tapi sangat jarang lah gitu ya. Sekarang sudah ada lagi, Pak. Iya. Sudah ada lagi. Tapi itu menunjukkan memang budaya kita belum sepenuhnya siap. Sehingga kami harus berjuang. Yang sulit itu bukan di teknologinya, tetapi di social engineering-nya, mengkondisikan masyarakat secara culture Ya. itu waspada cuaca, peduli iklim. Ya. Makanya kami gencar perakiraan cuaca melalui kanal YouTube Ya. dan TVRI dan Detik ya. Di Detik itu ada, di Metro juga ada, di TV One juga ada. Nah, ini di radio-radio sekarang mulai gencar. Ya. Kita sejak katakanlah 2-3 tahun yang lalu udah gencar kembali, Pak. Iya, Prof. Salah satu mudah-mudahan saya benar, kalian Prof Rita ini kan di dalam prediksi gempa. Nah, sekarang ini beberapa waktu yang lalu ada gejala baru di daerah sekitar Semarang gitu ya, Salatiga. Gempanya nggak besar, 3,5 kalau nggak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah itu karena early warning sistemnya dipasang, atau karena ada memang peta baru gempa di Indonesia ini? Nah, sebetulnya bukan peta baru ya. Ya. Kejadian gempa itu lokasinya. Ya. Lokasinya bisa diperkirakan sebelumnya. Nah, yang di Ambarawa itu kan sudah diprediksi, bahkan teknik geologi UGM. Ya. Waktu saya masih ada di sana, salah satu profesor di sana, Bapak Profesor Subagio Pramumijoyo, itu risetnya itu sudah mengkaji, itu kan Ambarawa. Ya. Salah satu risetnya Pak Bagio sekitar 10 tahun yang lalu lebih, Ya. itu dari Gunung Merapi melewati Ambarawa, ya ada beberapa jajaran gunung ini ke arah utara, Ya. Lalu menembus Ambarawa sampai ke Semarang. Ya. Itu memang ada jalur patahan. Ya. Nah, gempa itu bisa terjadi apabila batuan ini melepaskan energi. Ya.
Kenapa energi bisa terlepas? Karena salah satu di antaranya karena terjadi patahan, pergerakan. Nah, jadi sebetulnya zona Ambarawa itu sudah bisa diprediksi sejak 10 tahun yang lalu lebih. Cuma yang tidak tahu bergeraknya kapan. Ya. Kapannya ini yang tidak bisa, yang belum selalu bisa diprediksi. Iya, baik Prof. Karena BMKG ini tugasnya memprediksi peristiwa-peristiwa alam, terutama yang berkaitan dengan bencana. Mungkin ada yang tidak sempat saya tanyakan, tetapi Prof menganggap penting bahwa ini harus diberitahukan kepada masyarakat. Apa itu? Mungkin ada. Silakan Prof. Benar. Jadi masyarakat mohon memahami, saya yakin sebagian sudah paham bahwa wilayah kita ini, Indonesia ini bisa muncul di permukaan laut, menjadi pulau. Kita ini kan, lihat kepulauan Indonesia itu bentuknya kan unik ya. Ada Sulawesi yang bentuknya seperti huruf K, Sumatera yang memanjang, Jawa yang seperti itu. Bentuknya unik-unik. Itu terbentuknya karena akibat fenomena tektonik. Tumbukan lempeng-lempeng Samudra Hindia ini numbuk ke arah Asia, kemudian dari arah selatan ya Samudra Hindia ke arah Asia ke utara, lalu dari Samudra Pasifik timur, dari arah timur ke arah Asia juga ke arah barat, lalu dari Filipina timur laut ke arah Asia. Nah, lalu tumbukan-tumbukan tabrakan-tabrakan itu mengakibatkan sebagian dari batuan ini melengkung, muncul ke permukaan air laut. Jadi munculnya kepulauan Indonesia itu akibat terjadinya gempa-gempa, tumbukan-tumbukan lempeng itu. Jadilah kepulauan kita seperti itu. Sehingga kalau kita tinggal di sini, di Indonesia itu ya memang harus mulai terbiasa dengan gempa-gempa. Bagaimana menyiapkan kalau terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Dan kalau terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan, itu menjadi bagian dari kehidupan kita di Indonesia ini. Gunung api juga erupsi beberapa kali. Nah, jadi tidak perlu kecil hati, tidak perlu cemas dan panik, tapi pahami fenomenanya. Itulah salah satu tugas kami mendidik di kuliah, di perkuliahan di universitas dan di BMKG. Yang penting bagaimana kita ini siap dan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korban. Jadi yang penting memprediksi tadi secara tepat dan mempersiapkan mengantisipasinya kalau terjadi. Itu ya Prof ya kira-kira. Mohon maaf, kalau prediksi tidak bisa. Gempa bumi itu tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi kapannya. Tetapi bisa diperkirakan lokasinya yang akan terjadi di zona mana. Nah, jadi kalau kita di Indonesia, ya kita nggak usah neko-neko mikir di titik mana ya akan gempa. Nggak perlu. Yang penting dimanapun kecuali Kalimantan, pasti akan mengalami gempa. Jadi nggak usah rumit-rumit mikirkan prediksinya kapan. Nggak perlu. Karena memang belum bisa. Nah, itu. Jadi yang penting tidak di situ. Yang penting adalah bagaimana kita siap dimanapun di Indonesia. Tidak perlu menunggu prediksi, karena prediksi Amerika pun dan Jepang pun kecolongan berkali-kali. Juaranya ilmu gempa bumi itu Jepang dan Amerika. Kecolongan berkali-kali. Jadi ngapain repot-repot dan kita kecolongan terus. Siap dimanapun di Indonesia, kecuali Kalimantan, ya relatif ya. Kalimantan pun juga mengalami gempa juga, tapi tidak sesering lainnya. Dan siapkan bangunan kita, tata ruang kita. Jangan persoalkan prediksi ya.
Kalau prediksi itu La Nina, El Nino itu bisa ya, banjir itu bisa, tapi gempa bumi tidak bisa. Dan kita edukasi diri kita untuk menolong diri sendiri sebelum kejadian, saat, dan setelah kejadian. Baik, terima kasih sekali Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSI PhD, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sudah menyampaikan beberapa persoalan yang luar biasa yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama persiapan mengantisipasi bencana. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima Selamat kasih bekerja. Pak Bambang, makasih. Mohon Sukses maaf ini terus. tertunda terus ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sukses, Prof.